Halo halo semuanya, di hari Selasa 29 Maret 2022 kita bertemu kembali di Hantar Dalam Berita. Hari ini kita akan ambil dari tribunnews.com ya. Kenapa home-nya mobile ini ya? Dari tribunnews.com kita lihat headline-nya. Ada apakah hari ini mereka di headline punya AHY jawab soal deklarasi capres. Terus ada Roman Abramovich diracun. Terus ada Dea OnlyFans siap jadi justice kolaborator bongkar praktik pornografi. Cepat ya Indonesia kalau kayak gini-gini ditangkapnya. Polda Sumut periksa istri Bupati Langkat terkait penganiayaan di Kerangkeng. Ganjar Pranowo mendadak bertemu Gibran, Raka Buming, dan Bobi Nasution. Mana ya? Coba AHY nih. AHY. Bapak AHY dan yang populer apa nih? Peringati Earth Hour. 1 April polisi tidak lagi menyita. Wah, ini bagus nih. Oke, 2 ini aja. AHY jawab soal deklarasi Capres 2024 hingga bahas pembicaranya dengan Surya Paloh. AHY menjawab soal kemungkinan deklarasinya sebagai Capres 2024. Kendati demikian, pihaknya lebih memilih untuk mempersiapkan diri dan Partai Demokrat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kalau politik, segala sesuatunya mungkin terjadi. Yang jelas, saya tidak ingin terlalu berandai-andai. Justru nanti gagal fokus. Queer. Tidak ingin terlalu berandai-andai atau realistis, Pak. Saya ingin terus berproses karena tugas saya yang utama adalah bagaimana meyakinkan Partai Demokrat siap secara organisasi. Karena pemilu makin dekat, saya harus meyakinkan, ya ini realistis sih. Jadi dia nggak mau muluk-muluk, ntar jumawa sok-sok kuat tapi ternyata enggak. Ada nggak sih hasil survei AHY Capres 2024 survei 4 Maret. Nah, lumayan nih. Coba kita lihat dia ada nggak. Wah, dari gambarnya aja udah tidak terlihat, Pak. Ada Bapak Prabowo, Pak Ganjar, sama Pak Anies. Coba kita lihat ada hasil survei elektabilitas Capres 2024 terkini. Ini di, detik ya, 4 Maret. Udah sebulan. SMRC, Prabowo Subianto adalah Capres 2024 terkuat. Yang kedua Ganjar, ada yang ketiga. Populasinya caranya dia random sampling, tingkat kepercayaan 95%. Oh, ini nih. Prabowo Subianto, Ganjar, Anies. Wih, AHY nomor 4. Lumayan, Pak. Tapi jauh ya, 13,4 sama 3,7. IP, indikator politik Indonesia. Prabowo, Ganjar, Anies. 4 AHY semua ya. Wow. Nggak terlalu expect sih, tapi ternyata elektabilitasnya lumayan, Pak. Nomor 4 loh selanjutnya. Aduh, lemot. Litbang Kompas. Prabowo, Ganjar, Anies, Sandiaga Uno, AHY. Turun dikit, dia ada di 5 besar. DTS Indonesia, Ganjar, Anies, Prabowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Ahok, AHY. Dia ada di atas terus loh.
LSN, Prabowo, Anies, Ganjar, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Ahok, Erick Thohir. Oh, lumayan sih Pak. Dari hasil surveinya paling nggak 10 besar lah. Tapi Demokrat tuh masuk presidensial threshold nggak sih? Putra sulung Presiden ke-6 RI tidak ingin terburu-buru. Ya, perkembangan politik masih sangat cair dan dinamis. Masih ada 2 tahun ya. Terkait dengan ini, baru mau sinergi internal dia. Selanjutnya, dia bilang apa? Bersinergi, menyiapkan diri. Diplomatis sih jawabannya sih. Saya sampai hari ini, pada saatnya nanti ya kita lihat apakah jalan. Iya, dia realistis, nggak berani bikin statement dulu karena eh, politik kalau misalkan dia udah kasih statement nanti kalau misalkan nggak terjadi jelek. Tapi ini tipikal Demokrat sih, ambil di tengah-tengah, nggak berani naik, nggak berani turun, nggak berani kanan, nggak berani kiri, ya nggak sih? Oke, satu lagi beritanya tadi, nah ini. Mulai 1 April polisi tidak lagi menyita SIM dan STNK pelanggar lalu lintas Shopee. Gimana nih ngilanginnya nih? Oh ini. Oh, tol Trans Jawa Sumatera. Kirain semua. Korps Lalu Lintas Polri melakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Nantinya Polri tidak akan menyita SIM dan STNK pelanggar lantas. Terus mulai 1 April nanti akan diberikan surat konfirmasi. Notifikasinya lewat aplikasi ETLE nasional. Kebijakan ini diambil untuk meminimalisir pertemuan petugas dan pengendara. Karena kebijakan Pak Kapolri ini mengurangi interaksi antara pelanggar dengan petugas kepolisian. Ini udah dilakuin sih di kota-kota besar di Pulau Jawa sih. Kirain di seluruh Indonesia gitu. Baru nambah ke Sumatera, nanti kalau habis itu baru ke seluruh Indonesia kali ya. Ya, oke. Nothing special sih kalau itu mah. Tribun Tribun punya berita populer nggak sih? Oh, udah ini yang kemarin ya. Oh, ini ada SNMPTN nih tadi ada head berita akan ada KIP Merdeka ya, yang di situ ada beasiswa 200.000 kuota yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang membutuhkan bantuan dana pendidikan. Jadi ya kayak beasiswa itu dari semester pertama sampai semester akhir, bahkan di proses perkuliahannya juga dapat biaya hidup. Nah, itu kalau misalkan kalian kebetulan saat ini ada di masa-masa di mana kalian beralih dari SMA ke kuliah, mungkin bisa cari aja di Google KIP Merdeka. Lumayan loh. 200.000 tuh, aduh tadi sempat ngitung. Kita lulusan SMA kurang lebih ada 5 jutaan lah, jadi itu baru 4% dari keseluruhan. Nggak tahu dari 5 jutaan itu berapa yang mampu nggak mampu, tapi 4% udah lumayan lah ya. Ada gestur pemerintah untuk kasih itu. Oke, hari ini 2 itu aja. Kita nggak punya berita internasional hari ini. Dari dalam negeri aja. Tadi Pak AHY, ya semoga berhasil lah dengan segala usaha yang dilakukan. Cuma gitu Demokrat. I'm not a fan sih sama Demokrat. Dan satunya tilang elektronik ya kali ini kalau nyebutnya di Jawa sudah diberlakukan di tol Trans Jawa Sumatera. Tol Trans Jawa Sumatera.
Sepertinya saya melakukan kebodohan. Oh, oke. Di tol Jawa dan Sumatera. Maafkan, saya kira cuma di Pulau Sumatera. Ya, karena hari ini udah terlalu banyak kerjaan nih jadi nggak fokus. Terima kasih sudah melihat teman-teman semua.